Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 era perkembangan teknologi informasi. Penyebab utama terjadinya era globalisasi adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Secara garis besar ada 4 periode atau era perkembangan teknologi sistem informasi yang dimulai dari pertama kali ditemukannya komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena perkembangan teknologi komputer, namun didukung pula oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Berikut adalah 4 perkembangan teknologi informasi. Yang pertama adalah era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an. Ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, mempergunakan komputer jauh lebih efisien. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu pada saat itu adalah administrasi back office, terutama yang menghubungkan dengan akuntansi dan keuangan. Yang kedua, era teknologi informasi. Di tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Penggunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Di era ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti mengolah database, spreadsheet, maupun data processing. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Di awal tahun 1980-an, salah satu teori yang paling banyak dipelajari dan diterapkan adalah mengenai manajemen perubahan. Yang ketiga yaitu era sistem informasi. Tidak seperti pada era kedua yang lebih menekankan pada unsur teknologi. Pada era manajemen perubahan ini yang lebih didekatkan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Organisasi tradisional melihat struktur perusahaan sebagai kunci utama pengukuran kinerja, sehingga semua diukur secara hierarkis berdasarkan divisi, visi atau departemen, di mana persaingan bebas telah menyebabkan customer harus pandai-pandai memilih produk dengan produk yang beragam di pasaran. Proses penciptaan produk atau pelayanan pemberian jasa kepada pelanggan merupakan kunci utama kinerja perusahaan. Keadaan ini sering diasosiasikan dengan istilah-istilah seperti market driven atau customer based company. Di sini peran sistem informasi sebagai komponen utama dalam pemberian keunggulan kompetitif perusahaan. Di era tahun 1990-an terlihat banyak sekali perusahaan yang melakukan BPR atau Business Processing Engineering, strukturisasi, implementasi ISO 9000, implementasi TIM, instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu era globalisasi informasi. Pada pertengahan tahun 1980-an, perkembangan bidang teknologi informasi, para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam
penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri. Transaksi-transaksi perdagangan dapat dengan mudah dilakukan di cyberspace, melakukan electronic transaction dengan mempergunakan electric money. Itulah tahapan era perkembangan teknologi informasi. Yang selanjutnya adalah hukum-hukum dalam IT, antara lain hukum Moore, hukum Metcalfe dan hukum Finney. Yang pertama yaitu hukum Moore. Pencetus hukum ini adalah Gordon Moore yang merupakan seorang insinyur elektrik dan pendiri Intel Company, perusahaan chip komputer terbesar di dunia. Bunyi hukum Moore adalah kompleksitas sebuah mikroprosesor akan meningkatkan 2 kali lipat setiap 18 bulan sekali dengan biaya konstan. Hal ini telah memberikan pengaruh luar biasa dalam kecepatan perkembangan komputer. Implikasi dari hukum Moore ini antara lain usia produk elektronik semakin pendek, produk canggih semakin banyak dan beragam, keahlian intelektual dapat ditiru sehingga menurunkan biaya secara progresif. Yang kedua, hukum Metcalfe. Hukum ini memiliki salah satu teori yang telah mendukung keunggulan bisnis pemasaran jaringan. Metcalfe dicetuskan oleh Robert Metcalfe yang merupakan pencipta Internet Protocol, merupakan komunikasi antar komputer dalam suatu jaringan. Bunyi hukum Metcalfe adalah nilai ekonomi sebuah jaringan sama dengan jumlah pengguna kuadrat. Maksud dari teori ini adalah dapat dicontohkan dengan penggunaan telepon. Jika hanya satu telepon, tidak akan ada nilai ekonomisnya karena tidak ada interaksi dengan telepon lain. Jika ada 2 telepon yang saling terhubung, maka nilai ekonomisnya menjadi 4 karena 2 kuadrat. Begitu pula ada 3 telepon, maka nilai ekonomisnya 3 kuadrat yaitu 9. Hukum Murphy yang ketiga adalah hukum Murphy. Hukum yang dilontarkan oleh Edward Murphy merupakan satu, jika ada yang sesuatu berpotensi salah, maka itu menjadi salah. 2. Semua memakan waktu lebih lama dari seharusnya. 3. Tidak ada yang sederhana yang terlibat. Contohnya, sebuah sekolah berencana untuk mengganti tanggal pembayaran gaji guru dari awal bulan menjadi akhir bulan. Tentunya semua orang mau digaji sehari lebih awal dan tidak akan ada orang yang tidak setuju dengan rencana ini. Namun pihak sekolah mendapat respon yang berbeda setelah mereka mengumumkan rencana tersebut. Pihak sekolah segera dihubungi oleh pemerintah mengenai masalah pajak. Karena pada tahun pertama guru akan menerima 13 kali pembayaran, maka mereka harus membayar pajak lebih banyak dari seharusnya. Akhirnya semuanya berjalan jauh lebih lama dari yang direncanakan. Rencana tersebut memakan waktu 2,5 tahun sebelum akhirnya terrealisasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai 4 era perkembangan teknologi informasi dan hukum-hukum IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.